Eka Safitri dari kelas Biologi B dengan NIM 230302444021. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS Pendidikan Pancasila. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun Indonesia memiliki beragam agama, prinsip ini mengajarkan penghormatan terhadap agama-agama yang ada dan keberagaman keyakinan spiritual. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat serta hak asasi manusia dan memastikan keadilan keberadaban dalam hubungan antar manusia. Persatuan Indonesia, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga semua rakyat Indonesia memperoleh manfaat dari pembangunan. Contoh implementasi Pancasila, keberagaman agama, saling menghormati antar umat beragama. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keputusan diambil melalui musyawarah antar anggota yang telah mencapai mufakat. Perlindungan hak asasi manusia, menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul. Kerakyatan yang aktif, pemilihan umum diadakan secara teratur. Warga negara Indonesia berhak memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, program ekonomi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tidak berhasil. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah sudah berlangsung cukup lama, sejak masa kerajaan. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 awalnya hanya untuk berdagang rempah-rempah dan disambut baik. Namun, lama-kelamaan mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme yang ingin menguasai Indonesia, sehingga muncul perlawanan kepada negara penjajah di berbagai daerah. Perjuangan tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang dilakukan di berbagai daerah mengalami kegagalan dan mampu ditaklukkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan perjuangan bangsa Indonesia antara lain perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan lain sebagainya, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan, bersifat sporadis atau musiman, efektifnya politik adu domba. Soal yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 dan akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Pro dan kontra tersebut adalah terdapat 7 kata yang dihapus pada Piagam Jakarta.
kata tersebut adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusan 7 kata tersebut terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Penghapusan tersebut dikarenakan keberatan para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata-kata tersebut. Sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Untuk menghindari perpecahan, esoknya sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan kata Yang Maha Esa, dengan rumusannya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Solusi dari pro kontra tersebut, perbedaan pandangan antara golongan nasionalis dan agamis dalam Piagam Jakarta memerlukan diskusi. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, pembuat kebijakan dan tokoh-tokoh masyarakat perlu melakukan komunikasi yang terbuka dan mendalam, mendengarkan kekhawatiran setiap pihak, dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Soal nomor 4, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling terkait dan membentuk dasar etika dalam masyarakat. Nilai memiliki definisi keyakinan masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan. Proses terbentuknya nilai. Nilai-nilai masyarakat terbentuk melalui pengalaman, budaya, agama, dan pendidikan. Individu belajar nilai-nilai ini melalui interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Norma memiliki definisi aturan-aturan sosial yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses terbentuknya norma. Norma berkembang sebagai tanggapan terhadap nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Mereka diteruskan melalui pembelajaran dan pengalaman sosial. Pelanggaran terhadap norma dapat berakibat pada sanksi sosial. Sedangkan definisi moral. Moral adalah kesadaran individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah dalam tindakan dan keputusan mereka. Proses terbentuknya moral. Moral berkembang melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan refleksi hidup terhadap nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Faktor seperti agama, filosofi hidup, dan pengalaman pribadi memainkan peran penting dalam pembentukan moral. Dalam suatu masyarakat, nilai, norma, dan moral saling mempengaruhi dan membentuk kerangka kerja etika yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Mereka membantu menciptakan struktur sosial yang stabil dan memungkinkan interaksi sosial yang harmonis dan adil. Soal yang kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Cara kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah ideologi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu memahami Pancasila secara mendalam. Penting untuk memahami Pancasila secara mendalam, termasuk sila-sila yang terkandung di dalamnya. Semakin kita memahami Pancasila, semakin baik kita menjelaskan pentingnya ideologi ini di dalam konteks Indonesia. Mendorong pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus ditingkatkan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di seluruh kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, kita dapat memperkuat dasar ideologi di masyarakat. Melindungi nilai-nilai Pancasila. Kita perlu melindungi nilai-nilai Pancasila dari ancaman radikalisme dan penggunaan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang berkembang. Indonesia adalah negara demokrasi, dan dalam kerangka demokrasi, berbagai ideologi memiliki hak untuk ada dan diungkapkan.
Namun, prinsip-prinsip demokrasi harus dijaga dengan baik, dan perubahan dalam ideologi negara harus mengikuti prosedur konstitusional. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pelafalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.